Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Pustakawati Nur Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keuangan syariah. Keuangan syariah. Apa itu keuangan syariah? Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggaraan keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya. Prinsip pengelolaan keuangan syariah. Pengelolaan keuangan berbasis syariat harus berpegang teguh pada prinsip, yaitu ada 6 prinsip di sini. Yang pertama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai haruslah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, terbebas dari bunga atau riba. Yang keempat, menerapkan prinsip bagi hasil atau sharing antara bank dengan nasabah. Yang kelima, sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariat Islam. Yang keenam, investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya. Nah, di sini ada larangan dalam pengelolaan keuangan syariah. Yang pertama, riba. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 yang menyebutkan meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah. Yang kedua, maisir adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa bekerja atau judi. Hal ini diatur dalam surat Al-Maidah ayat 90 tentang meninggalkan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian. Jadi kita nggak boleh ya mendapatkan uang secara instan. Kan kalau judi juga itu termasuknya instan. Yang ketiga di sini ada garar. Adalah segala sesuatu yang bersifat tidak jelas atau tidak pasti. Garar juga bisa dimaknai sebagai pertaruhan. Hal ini mencakup seluruh transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam jangkauan. Misalnya, jual beli ikan yang masih diternakan dalam air dan belum terlihat hasilnya. Yang keempat, boros yang diatur dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 tentang meninggalkan segala bentuk pemborosan harta. Jadi kita nggak boleh boros juga. Di sini produk keuangan syariah. Yang pertama, asuransi syariah. Asuransi ini terbebas dari garar, maisir, dan riba serta menggunakan akad atau perjanjian tertulis, yakni akad tabaru dan atau tijaroh. Pengertian asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta, yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, surat berharga syariah. Suku adalah surat berharga yang mempresentasikan kepemilikan aset berupa penerbitan surat utang dengan berbasiskan prinsip syariah. Pada produk suku, imbal hasil yang diberikan adalah berupa uang sewa atau ujroh atau bagi hasil dengan presentasi tertentu tanpa riba atau bunga. Yang ketiga, saham syariah. Mekanisme transaksinya, baik penjualan maupun pembelian, tidak boleh dilakukan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga. Saham ini juga tidak memasukkan saham-saham perbankan ataupun barang yang mengandung unsur haram, misalnya rokok dan minuman beralkohol. Yang keempat, ada deposito syariah.
Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola menggunakan syariah Islam. Kita dapat memperoleh margin dari bagi hasil atau nisbah sesuai akad mudharabah. Yang kelima, pembiayaan syariah. Pembiayaan atau leasing syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan pembiayaan konvensional. Dalam pembiayaan ini, transaksi dilakukan pemberian pinjaman selaku penjual. Sementara dalam pembiayaan konvensional, posisinya adalah kreditur. Di slide selanjutnya, di sini ada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan berpegang pada prinsip syariat Islam dalam menjalankan usahanya. Sementara menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai LKS. Artinya, selain beroperasi dengan prinsip syariat Islam, lembaga tersebut juga harus terjamin legalitas operasinya. Perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Yang pertama, sistem pengelolaan. Dari segi pengelolaan dana, ada perbedaan yang mencolok antara syariah dan konvensional. Pengelolaan dana dalam keuangan syariah harus berpegang pada prinsip Islam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan juga harus dilakukan demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merujuk pada prinsip tersebut, tidak dikenal konsep bunga dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah. Sebab bunga atau riba adalah salah satu hal yang dilarang ajaran Islam. Karena itu, keuntungan dari pengelolaan dana disebut dengan bagi hasil, bagi pendanaan maupun simpanan. Perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional masih dibahas seperti yang tadi. Ini di poin keduanya, manajemen kegiatan. Ada 3 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan keuangan berbasis syariat, yaitu dalam perolehan dana, investasi, dan penggunaan dana. Nah, di sini kan ada 3 prinsip. Prinsip pertama, perolehan dana. Cara yang dilakukan dalam memperoleh dana harus sesuai dengan syariah Islam. Dana yang didapatkan lembaga keuangan syariah dari nasabah harus menggunakan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istihna, ijarah, dan lain-lain. Yang kedua, ada investasi. Uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Prinsip tersebut harus dipegang teguh dalam menginvestasikan dana. Penginvestasian dana juga harus melalui lembaga keuangan yang juga menggunakan kaidah-kaidah Islam. Penggunaan dana yang poin ketiga ada penggunaan dana. Tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Oleh sebab itu, dana dalam sistem manajemen ini biasanya dialokasikan untuk infak, wakaf, dan sedekah. Nah, yang ketiga, untuk perbedaannya ada dari transaksi. Transaksi dalam keuangan berbasis syariat menggunakan akad tabaru. Akad tabaru itu apa sih? Akad tabaru adalah transaksi dengan tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan. Non-profit itu jadi tidak mengambil keuntungan dari apa yang dia tolong atau dalam akad tersebut. Dalam akad tabaru ini, bank sebagai pihak yang berbuat kebajikan tidak mensyaratkan keuntungan apapun dari transaksi ini. Namun, bank boleh meminta biaya administrasi kepada nasabah, tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad tabaru ini. Jadi, si bank pun tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah dalam akad ini. Selain itu, transaksi juga bisa menggunakan akad tijaroh. Akad tijaroh bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau profit, tetapi harus sesuai dengan rukun syariat Islam. Jadi kalau perbankan syariah itu
dia memang harus mengikuti ajaran Islam. Tidak boleh riba, tidak boleh mengambil keuntungan kepada orang lain. Nah, sekian presentasi dari saya tentang perbankan syariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.